Pernahkah kamu membayangkan kalau makhluk halus seperti tuyul ikut terjun ke dunia freelance demi cari cuan? Bukan cuma nyolong duit kayak zaman dulu, tapi sekarang mereka juga ngurus invoice, bikin desain, bahkan meeting lewat Zoom. Tapi tunggu dulu, jangan langsung meremehkan. Karena di balik kisah ini, tersimpan cerita yang tak hanya bikin ngakak, tapi juga membuat kita berpikir ulang tentang arti kerja keras dan kerja cerdas. Namanya Ucup, seorang tuyul milenial yang merasa hidup, or lebih tepatnya, eksistensinya, sudah nggak relevan lagi. Dulu, dia jadi andalan dukun-dukun kampung buat nyolongin duit dari celengan orang. Tapi zaman berubah. Orang-orang sekarang udah nggak nyimpen duit di bawah bantal, semua pakai e-wallet, QRS, dan kripto. Ucup pun nganggur. Nggak ada kerjaan. Bahkan sesama tuyul pun udah banyak yang pensiun atau banting setir jadi tukang review makanan mistis di TikTok. Sampai akhirnya, di suatu malam Jumat yang agak gerimis, Ucup duduk termenung di atas genteng kos-kosan tua di pinggiran Jakarta. Di bawahnya, seorang manusia bernama Dimas lagi begadang ngerjain desain logo buat klien yang cerewetnya setengah mati. Ucup yang awalnya cuma numpang nangkring karena sinyal wifi kuat dari kamar Dimas, tiba-tiba penasaran ngeliatin layar laptopnya. Desain logo gampang gitu mah, gumam Ucup dalam hati. Keesokan harinya, Ucup memberanikan diri nampakin diri ke Dimas. Tapi karena udah sering begadang ditemani kopi sachet dan mie instan, Dimas malah santai aja. "Lo tuyul ya?" tanya Dimas sambil ngucek mata. Ucup ngangguk. "Gua nganggur bro, mau kerja freelance. Lo ada kerjaan nggak?" Dimas kaget, tapi juga desperate. Karena deadline numpuk, revisi tak kunjung kelar, dan klien terus-terusan ngirim voice note sepanjang khutbah Jumat, akhirnya dia setuju. "Oke, Kap, tapi lo bisa desain nggak?" Dan dengan senyum malu-malu tapi yakin, Ucup membuka Canva. Beberapa jam kemudian, jadilah logo dengan font kekinian, sentuhan minimalis, dan filosofi yang dalam. Padahal hasil ngasal. Tapi klien Dimas suka. Dan sejak saat itu, Ucup resmi jadi freelance designer yang tak kasat mata. Hari-hari berlalu, Ucup makin jago. Dia belajar UI UX, digital marketing, bahkan sempat ikut webinar tentang personal branding, walau sempat kena marah panitia karena dia nyimak sambil menggantung di plafon. Tapi Ucup nggak peduli. Dia haus ilmu, dan lebih penting lagi, dia mulai dapat penghasilan sendiri. Masalahnya, karena dia makhluk halus, rekening bank nggak punya. Jadi, semua pembayaran freelance-nya dititipin ke rekening Dimas. Awalnya sih lancar-lancar aja, sampai akhirnya muncul godaan, alias godaan manusia yang mulai mata duitan. Dimas mulai nahan uang bayaran proyek. "Kap, klien belum transfer," katanya. Padahal, duit udah masuk 2 hari lalu. Tuyul pun bisa merasakan kebohongan. Apalagi kalau ditambah hawa-hawa rakus. Tapi Ucup masih sabar. Sampai suatu hari, Dimas daftar pre-order smartphone baru pakai duit hasil kerja Ucup. "Gua butuh buat kerja juga, Cop," katanya santai. Ucup pun marah. Tapi dia bukan tuyul biasa. Dia tuyul freelance yang sudah belajar tentang etika kerja dan pentingnya menghargai hak orang lain. Di tengah malam, Ucup menghilang, meninggalkan pesan di layar laptop Dimas. "Kontrak kerja kita selesai. Lo bisa cari freelancer lain, tapi hati-hati, gak semua makhluk mau diajak kerja, apalagi dihianati." Besok paginya, laptop Dimas ngehang. Semua file desain hilang. Logo, landing page, bahkan proposal pitching klien penting. Raib entah kemana. Di layar, hanya tersisa satu folder baru bernama Etika Itu Penting. 3 hari kemudian, akun LinkedIn Ucup muncul di dunia maya. Username-nya Ucup The Tuyul Design. Di profilnya tertulis, "Ex-freelance assistant, sekarang membuka jasa desain untuk sesama makhluk gaib dan manusia yang tahu terima kasih." Followernya dalam seminggu tembus 10.000. Kliennya mulai dari pebisnis lokal, UKM, sampai hantu Belanda yang mau bikin brand kopi gaib di Jogja. Dan Dimas, ya, dia kembali sendirian.
laptopnya rusak, reputasinya hancur, dan satu-satunya yang tersisa hanya rasa menyesal, dan tuyul freelance yang sudah move on ke karier yang lebih menjanjikan. Karena sesungguhnya zaman boleh berubah, tapi yang namanya etika, profesionalitas, dan kejujuran tetap jadi kunci, bahkan di dunia perfreelancean yang dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Kadang, kita terlalu fokus mencari cuan, sampai lupa kalau di balik layar ada yang benar-benar bekerja keras, entah itu manusia atau tuyul berjiwa entrepreneur. Cerita ini mungkin fiktif, tapi pesannya nyata. Hargailah rekan kerja, siapapun mereka. Bagaimana menurut kalian? Kalau kalian jadi Dimas, apa yang akan kalian lakukan? Atau justru, kalian pernah merasa seperti Ucup, kerja keras tapi nggak dihargai? Ceritain di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe kalau kamu mau dengar lebih banyak kisah-kisah inspiratif dan kadang absurd lainnya. Semoga kita semua selalu diberi rezeki yang berkah, kerjaan yang lancar, dan rekan kerja yang bisa dipercaya, bahkan kalau dia adalah tuyul dengan CV di LinkedIn. Sampai jumpa di kisah nyata selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.